Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Teleponia dengan NPM 25100000018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep terpenting dalam kehidupan bangsa dari bernegara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warga. Konsep ini sangat penting karena menentukan bagaimana negara menjalankan kekuasaannya serta bagaimana negara bertanggung jawab kepada rakyatnya. Seringkali kita hanya membahas hak dan kewajiban warga negara, tetapi lupa bahwa negara pun memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi. Di video ini, saya akan mengulasnya secara lengkap dan mendalam. Konsep negara dan dasar hubungan negara dengan warga. Untuk memahami hak dan kewajiban negara, pertama, kita harus mendalami apa itu negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu. Negara lahir melalui kesepakatan bersama untuk menciptakan kebebasan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Namun terpenting dipahami bahwa negara adalah ada karena rakyat, bukan sebaliknya. Karena itu, hubungan negara dengan rakyat bersifat timbal balik, saling membutuhkan, saling mengikat secara hukum. Jika negara memiliki hak untuk mengatur rakyat, maka negara juga berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat. Hubungan inilah yang menjadi dasar terwujudnya negara hukum dan negara demokrasi. Lalu ada dasar hukum dalam UUD 1945. A few moments later. Hak dan kewajiban negara diatur dalam UUD 1945, khususnya pembukaan dan pasal-pasal mengenai pemerintahan, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pertahanan. Salah satu bagian terpenting adalah alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berisi tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan ini adalah kewajiban negara yang paling mendasar yang harus diwujudkan melalui kebijakan politik. Hak negara adalah wewenang yang diberikan kepada negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hak ini diperlukan agar negara dapat mengatur warganya, menetapkan hukum, dan menjaga ketertiban. Namun, hak negara tidak boleh disalahgunakan. Hak negara dibatasi oleh konstitusi, hukum, dan hak asasi manusia. Contoh hak negara. Yang pertama, hak membuat peraturan perundang-undangan. Negara melalui DPR dan pemerintah berhak membuat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Ini termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, dan perda. Hukum dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Yang kedua, ada hak memungut pajak. Pajak adalah sumber pendapat negara. Melalui pajak, negara membiayai pendidikan, rumah sakit, subsidi, infrastruktur, dan layanan publik. Yang ketiga, ada hak mempertahankan negara. Negara memiliki hak membentuk TNI, menjaga keamanan nasional, dan membuat strategi pertahanan. Ini sangat penting agar negara tak berdiri dan rakyat terlindungi. Lalu ada hak menegakkan hukum. Negara memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum melalui polisi, jaksa, dan pengadilan. Tujuannya menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Yang kelima, ada mengatur perekonomian dan kebijakan politik. Negara berhak mengatur sekitar sektor-sektor strategis seperti energi, air, dan sumber daya alam demi kepentingan rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir adalah ada hak diplomasi dan hubungan luar negeri. Negara berhak menjalin hubungan dengan negara lain untuk memperkuat ekonomi, kedamaian, dan kerjasama internasional. Lalu ada kewajiban negara. Kewajiban negara adalah tugas yang harus dilakukan negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga. Negara tidak boleh pasif, tetapi harus aktif hadir dalam kehidupan rakyat. Kewajiban negara terdiri dari 1. Kewajiban melindungi.
2. Kewajiban menghormati. 3. Kewajiban memenuhi. Kewajiban ini mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari keamanan, hukum, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Pertama, ada melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan negara mencakup perlindungan fisik, hukum, sosial, hingga digital. Contohnya perlindungan dari kejahatan, perang, bencana, dan ancaman cyber. Lalu yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum. Negara wajib menciptakan kesempatan kerja, memberikan bantuan sosial, membangun fasilitas umum, menurunkan kemiskinan, dan memastikan pemerataan pembangunan. Yang ketiga ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak dasar negara. Merupakan hak dasar warga negara. Wajib menyediakan sekolah, beasiswa, kurikulum nasional, pelatihan vokasi, hingga literasi digital. Lalu yang keempat ada menjamin hak asasi manusia. Negara wajib melindungi hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, sosial dan ekonomi, dan melarang diskriminasi. Lalu yang kelima ada menyelenggarakan pelayanan publik, pelayanan seperti KTP, kesehatan, transportasi, kebersihan, hingga layanan digital seperti iktp dan layanan online. Lalu yang keenam mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, kekayaan alam harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau asing. Dan yang ketujuh, ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Indonesia aktif dalam diplomasi internasional, misi perdamaian PBB, dan kerjasama global. Lalu yang selanjutnya tentang implementasi hak dan kewajiban negara dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi hak dan kewajiban negara dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama ada menyediakan rumah sakit, puskesmas BPJS. 2. Negara memberi akses pendidikan, bantuan KIP, POS. 3. Pemerintahan membangun jalan tol, jembatan, dan bandara. Dan yang keempat menegakkan hukum melalui polisi dan pengadilan. Dan yang kelima menyediakan layanan digital seperti iktp, SIM online dari OSS untuk usaha. Dan yang terakhir, negara menjaga keamanan dari ancaman terorisme, narkoba, dan cybercrime. Semua ini menunjukkan bahwa negara selalu hadir. Lalu ada tantangan negara dalam melaksanakan kewajiban. Dalam prakteknya, negara tidak terlalu mudah menjalankan kewajibannya. Beberapa tantangan besar antara lain, yang pertama ada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan rakyat. 2. Birokrasi lambat, pelayanan publik sering mengalami hambatan. Yang ketiga ada kesenjangan ekonomi, pembangunan belum merata. Dan yang keempat ada anggaran terbatas. 3. Semua kebutuhan masyarakat bisa diproses yang cepat. Dan yang kelima ada konflik sosial dan politik, perbedaan kepentingan bisa menghambat kebijakan. Dan yang keenam adalah teknologi yang belum merata, transformasi digital belum mencakup semua daerah. Dan 7. Krisis global seperti pandemi, kenaikan harga dunia, dan geopolitik. Lalu ada hubungan timbal balik negara dengan warga negara. Hubungan negara dan warga negara tidak bisa dipisahkan karena negara menunaikan kewajiban warga negara juga harus menunaikan kewajibannya seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan ikut menjaga ketertiban. Begitu juga sebaliknya, jika warga negara menjalankan kewajiban, maka negara akan lebih mudah memenuhi tanggung-jawabnya. Lalu ada peran warga negara dalam mendukung kewajiban. Warga negara memiliki peran besar dalam membantu negara menjalankan tugasnya. Warga yang baik adalah warga yang taat hukum, tidak melakukan korupsi, tidak menjaga lingkungan, ikut menjaga lingkungan, membantu menciptakan budaya damai, menyampaikan aspirasi secara santun, berpartisipasi dalam pemilu, menggunakan media sosial secara bijak. Semakin aktif warga negara membangun negara, semakin cepat negara maju. Kesimpulan,
Dan menurutnya dari pembahasan ini saya menyimpulkan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur rakyat, tapi juga memiliki kewajiban besar untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hubungan negara dan warga negara bersifat saling melengkapi dan saling menguatkan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Sekian.